setia dalam setiap rencana. Baik, puji nama Tuhan, saudara kasih dan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saya jemput bangkit berdiri dari Yeremia 33 ayat 10 sampai yang ke-11. 2 ayat saja. Kita baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi runtuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini adalah berbicara tentang pemulihan. Saudara, pemulihan di sini adalah Tuhan yang melakukan untuk umat Tuhan, untuk gereja Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita terhilang dari rencananya, maka Dia memulihkan keadaan umatnya. Yang tadinya dikatakan kota ini sudah sunyi, sepi, gak ada suara, gak ada sorak-sorai, gak ada ucapan syukur yang lain di hadirat Tuhan, tidak ada pujian penyembahan, tidak ada doa. Tuhan lihat, sehingga Tuhan melakukan suatu tindakan. Kalau dulu dikatakan sudah jadi reruntuhan, tapi hari ini Tuhan katakannya, aku akan memulihkan, akan terdengar kembali suara sorak-sorai, dan akan terjadi pemulihan. Saudara, Tuhan itu peduli terhadap kehidupan kita, peduli terhadap saudara, peduli terhadap saya. Sekecil apapun kejadian dalam hidup kita ini, tetap Tuhan yang melihat. Tuhan lihat. Itulah sebabnya saya katakan, tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita sesama kita bisa bohong, kita bisa berpura-pura, kita bisa baik, tetapi nyatanya di belakang tidak seperti itu. Nah, Tuhan mau seperti apa ucapanmu, seperti itulah tindakanmu. Jangan beda ucapan dengan tindakan. Ini yang Tuhan gak mau. Supaya apa? Benar-benar pemulihan terjadi. Kenapa tidak terjadi pemulihan? Kadang-kadang kita sudah berdoa karena ucapanmu dan tindakanmu tidak sesuai. Ini saudara, perlu ya sesuaikan ucapan dan tindakan, maka engkau akan melihat pemulihan yang baru terjadi. Saudara, Tuhan akan pulihkan dari segala kehidupan kita, aspek kehidupan kita Dia akan pulihkan. Coba kita lihat dari ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan akan pulihkan. Tapi yang pertama Tuhan pulihkan sini apa? Kehidupan rohanimu. Tuhan akan pulihkan sehingga ada sorak-sorai lagi kembali di hadirat Tuhan. Tidak menjadi kota yang sepi, tidak menjadi kota yang sunyi. Apa itu kota sunyi? Manusia tidak tahu memuliakan Allah. Manusia tidak tahu berseru kepada Tuhan. Dan di sini, jika rohanimu pulihkan, maka kesehatanmu juga Tuhan pulihkan. Jasmanimu pun Tuhan pulihkan. Di sini Tuhan katakan akan memulihkan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan memberikan damai sejahtera dengan berlimpah-limpahnya. Jadi Tuhan selalu pedulikan kita, saudara. Tuhan gak mau kita susah, Tuhan gak mau kita sedih, Tuhan tidak mau kita terhilang dari rencananya. Makanya Dia pulihkan.
Makanya dia datang kepada kita dengan caranya sendiri. Dengan cara apa? Tuhan gak datang turun gini, datang berdoa untuk kita, tapi Tuhan pakai perpanjangan tangannya. Ini saudara ya, Tuhan pakai perpanjangan tangannya untuk menyampaikan segala rencananya kepada setiap orang. Kan tidak langsung Tuhan turun, ada perpanjangan tangannya di bumi ini. Dan makanya Tuhan katakan, Dia memberikan suatu pemulihan. Kesehatan kita pun dijamin, saudara. Tetapi ingat saudara, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa engkau menjadi kota yang berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7, Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Saudara, Tuhan sudah terlalu sakit sebenarnya melihat keadaan kita manusia. Tetapi di sini Tuhan bilang apa? Aku akan memulihkan. Dosa-dosa mereka akan kuampuni. Saudara, pastikan dirimu mendapat pengampunan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni. Coba kita buka dari Roma pasal 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara, pastikan engkau menjadi orang yang berbahagia, yang mendapat pengampunan dari Tuhan, yang Tuhan tutupi segala dosa-dosa kita. Tuhan tutup, Tuhan hapus segala pelanggaran kita. Orang di dunia ini berpikir begini ya, untuk orang yang berbahagia adalah orang yang punya duit banyak, orang yang punya segalanya, orang yang punya kedudukan. Tidak saudara. Kadang-kadang orang yang punya duit banyak pun susah untuk tidur, ketakutan. Kadang-kadang orang yang punya duit banyak, utangnya pun banyak. Saya nggak punya duit banyak, tapi saya nggak punya utang. Saya hanya punya utang kepada Tuhan. Saya harus bekerja untuk Tuhan. Ya, saya harus bekerja untuk Tuhan. Itu utang saya. Selama saya hidup, saya berhutang sama Tuhan. Sampai saya akan kembali selesai hutang saya. Jadi jangan pikir saudara kalau mungkin kita hidup begini-begini saja, menganggap engkau tidak berbahagia. Sesungguhnya kita lupa kebaikan Tuhan. Mengampuni kita ini satu kebahagiaan besar saudara. Jika kita tidak dapat pengampunan dari Tuhan, apa jadinya hidup kita? Jadi jangan pikir saudara supaya bisa mengasihi Tuhan harus kita diberkati, harus doa kita dijawab baru bisa mengasihi Tuhan. Saya harus dapatkan apa yang saya ingini baru bisa saya datang kepada Tuhan. Salah saudara. Bahwa engkau akan tetap dalam keadaanmu sedemikian rupa jika engkau tidak bertindak dari segala apa yang Tuhan sudah lakukan, pengampunan yang Tuhan beri. Kita butuh pengampunan loh ya, butuh pengampunan. Jangan pernah engkau merasa nyaman berjalan dengan caramu sendiri di dunia ini tanpa engkau peduli dengan kehidupan yang akan datang, yaitu apa? Hidup bersama dengan Kristus. Pengampunan ini saudara untuk memulihkan kita. Kalau nggak ada pengampunan, tidak akan ada pemulihan. Jadi pastikan dirimu diampuni Tuhan supaya engkau menerima pengampunan, pemulihan itu. Kalau kita nggak diampuni, nggak akan ada pemulihan saudara. Ya. Oleh sebab saudara, orang yang berbahagia, orang yang diampuni pelanggarannya. Seberapa banyak pelanggaran kita? Hitung usia kita sudah berapa tahun sekarang? Hitung usia saja. Sejak lahir sampai sekarang, berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan? Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengampuni kita, saudara. Ingat ya, ketika ada orang yang lumpuh datang kepada Tuhan, saudara ya, dia minta supaya disembuhkan. Tetapi Tuhan melakukan lebih daripada itu. Apa kata Tuhan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Cuman kata itu, pulih semuanya. Jasmaninya pulih. Pertama, kehidupan rohaninya pulih. Kedua, kehidupan jasmaninya pulih. Dia cuma minta kesembuhan, tetapi Tuhan lakukan lebih daripada itu. Jadi saudara, kita jangan gila dengan apa?
Keinginan hati kita terus bawa pada Tuhan. Tuhan, aku minta berkat, Tuhan, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Saudara, datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan kerjakan lebih dari apa yang engkau minta. Tuhan akan kerjakan itu. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan. Tetapi saudara, sesuaikan ucapanmu dengan tindakanmu. Ngerti saudara? Jangan bilang, Tuhan, tolong saya. Tuhan, aku anakmu. Tetapi engkau dari Tuhan. Ini yang membuat engkau sulit, berdulit. Ini seperti kita apa? Benang kusut kehidupan kita. Karena kita berbicara Tuhan, tindakan kita bukan tindakan seperti ucapan kita. Jadinya seperti benang kusut, saudara. Mau ditarik gini, kusut terus, mau ditarik, kusut, mau ditarik, kusut. Kenapa? Tidak sesuai. Firman Tuhan katakan apa? Biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Jadi jangan seperti benang kusut, saudara. Walau ditarik tetap dia membulat ya, tidak bisa lurus. Karena apa, saudara? Ini tadi, saudara. Ayo sesuaikan ucapan dengan tindakan, saudara. Karena dikatakan aku akan mentahirkan dan memulihkan semuanya ya. Di ayat yang ke-9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Saudara dengar, manusia sering menciptakan kehormatan untuk dirinya sendiri. Tetapi dengan baik bahwa kehormatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara percaya? Firman Tuhan katakan begini, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, jangan ciptakan untuk engkau supaya orang pandang saya begini. Tidak. Jika engkau melakukan kebenaran, ucapanmu dengan tindakanmu benar, Tuhan memberikan kehormatan untukmu. Tuhanlah yang memberikan kehormatan untuk manusia. Kalau hanya kehormatan manusia, gengsi manusia sendiri, itu untuk dunia. Tetapi Tuhan memberikan kehormatan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Menjadi pujian, dikatakan, saudara ya. Jadi ikuti terus firman Tuhan, saudara. Kehormatan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Ketika manusia tidak memandang kita, saudara, nggak pusing, nggak usah pusing. Hidup kita tidak ditentukan gengsi. Amin. Berapa mahal gengsi kita? Tidak itu menjadi penentu, saudara. Ketika engkau hidup sesuai dengan ucapanmu, maka Tuhan yang akan mendatangkan kehormatan itu. Kalau untuk kehormatan ukuran dunia mah gampang, saudara. Dengan kebohongan, dengan penipuan, perkataan yang tidak sesuai, gampang. Orang kan bisa ditipu, tapi Tuhan gak bisa ditipu. Amin. Apa yang saudara sedang sembunyikan dalam kehidupan, Tuhan tahu. Mungkin kita sesama kita tidak tahu, saudara. Saya pernah khotbah ya, jangan bertahan menyembunyikan sesuatu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan burukmu. Lepas, saya pernah khotbah waktu itu ya. Jangan bertahan, karena Tuhan gak bisa ditipu, gak bisa dibohongi. Makanya sering apa? Kayak benang kusut saya katakan tadi. Kenapa? Tidak sesuai ucapan dengan tindakan, menyusahkan dirimu sendiri. Sedangkan Tuhan setia memberikan pengampunan, memberikan pemulihan. Tuhan memulihkan, sesuaikan segala kehidupanmu dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti pulihkan, Tuhan tidak biarkan. Ini saudara, Tuhan gak akan biarkan. Tuhan lihat, saudara, kalau saya kembalikan kau dalam kehidupan saya, siapa sih saya ini? Saya gak ada apa-apanya. Siapa sih saya ini? Saya bukan orang yang punya duit, tapi saya punya sumber. Jika engkau punya sumbernya, engkau pelihara dengan baik. Miliki sumbernya. Jangan miliki berkatnya saja, miliki sumbernya. Makanya sering orang kecewa, doa nggak dijawab karena nggak sesuai, saudara. Ucapan dengan tindakan. Jangan gila dengan berkat. Ketika engkau mau melakukan kehendak Tuhan, engkau akan dipulihkan seluruhnya. Pemulihan itu terjadi jika engkau mau melakukannya. Kalau kita nggak mau, kita
baru gak akan terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang yang terhormat, biarkan Tuhan yang melakukan itu bagi kita. Lakukan bagianmu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Ini bicara tentang gereja Tuhan kembali memuji Tuhan, kembali bersorak bagi Tuhan, kembali mengagung-agungkan Tuhan, karena ada pemulihan yang Tuhan lakukan, karena ada pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi yang tadinya sudah dianggap peruntuhan, tidak ada lagi gunanya. Hidup kita ini ya, tadinya sudah tidak berguna, tetapi Tuhan pulihkan kembali supaya bangkit. Ada satu kegirangan di dalam kehidupan kita untuk meninggikan nama Tuhan. Ayo kembali kita memuji Tuhan. Ayo kembali kita ambil bagian kita. Jangan menjadi kota yang sunyi. Orang sudah sempat ejek, mana mungkin dia kehidupannya begini, gak mungkin dia akan hidup benar. Buktikan, amin. Buktikan. Jangan mau tinggal menjadi kota yang sunyi, menjadi kota yang hidup, yang memberikan sorak-sorai bagi Allah, yang memberikan pujian bagi Allah. Jadi saya katakan saudara, jangan jadi orang Kristen, jangan jadi kota yang sunyi, jangan jadi kota yang sepi. Jadilah kota yang memuliakan Allah, supaya engkau menjadi kota yang terhormat di hadapan Allah. Kita bukan berbicara hidup hanya masa kini, tapi hidup masa yang akan datang saudara. Perhatikan, rindukan hidup yang akan datang. Jangan cuma mau hidup masa-masa kini aja saudara ya. Dan dikatakan lagi, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kita adalah orang-orang yang dipulihkan. Tetapi ingat, jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur saudara. Di dalam engkau mengucap syukur saudara, kau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Mengapa harus mengucap syukur? Kan sudah dipulihkan, sudah bebas. Tidak saudara. Mengucap syukur senantiasa, karena di dalam engkau mengucap syukur saudara, dengan bersyukur saudara, kita akan ada pemulihan, akan ada pemulihan yang baru. Dengan mengucap syukur akan terjadi pemulihan terus demi pemulihan. Dalam saudara, dalam kehancuran seperti apapun hidup kita, jikalau kita masih mau mengucap syukur, akan ada pemulihan. Dalam kehancuran seperti apapun, akan ada pemulihan. Semakin kita mengucap syukur saudara, berarti kita menciptakan keadaan yang harmonis. Orang yang nggak tahu mengucap syukur, keadaannya nggak harmonis saudara. Tapi orang yang tahu mengucap syukur, dia sedang menciptakan kehidupan yang harmonis dan menciptakan damai sejahtera. Maka Tuhan pun akan melimpahkan hidup damai sejahtera dalam hidupnya. Orang gak punya duit pun bisa loh damai sejahtera saudara, kalau bisa mengucap syukur. Jadi jangan lupa mengucap syukur saudara. Dalam keadaan apa? Dalam keberkatan atau dalam keadaan susah? Dalam keadaan susah, dalam keadaan kita diberkati pun tetap mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki sesungguhnya. Kenapa kita sulit bangkit dari keterpurukan kita? Karena kita tidak tahu mengucap syukur. Coba saudara, itu tadi ya, dengan bersyukur kita akan melihat pemulihan yang baru. Mengapa harus mengucap syukur? Ini yang kedua saudara ya. Karena mengucap syukur adalah tindakan kedewasaan dalam rohanimu. Ya, orang yang dewasa di dalam segala proses yang terjadi tahu mengucap syukur. Jadi ketika kita tahu mengucap syukur saudara, akan terjadi kedewasaan di dalam engkau mengenal Tuhan. Akan terjadi kedewasaan. Coba kalau orang nggak tahu mengucap syukur saudara, terus dia berjalan berlelah-lelah sendiri untuk mencapai tujuannya, tapi patah. Karena apa? Lupa. Ingat saudara, mengucap syukur terlebih dahulu. Sesulit apapun yang sedang diperhadapkan pada kita, tetap mengucap syukur. Maka engkau akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mendewasakan kerohanianmu. Ya saudara ya, jadi mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu harus lahir dari hati, tidak asal bunyi.
saudara, beda nanti. Kualitasnya beda, saudara. Mengucap syukur asal bunyi dengan mengucap syukur lahir dari hati itu beda kualitasnya, saudara. Jadi benar-benar ucapan itu keluar dari hati supaya engkau melihat kualitasnya, saudara ya. Lahir dari hati itu akan semuanya persoalanmu, masalahmu akan diubahkan menjadi suatu harapan. Jika engkau benar-benar mengucap syukur dari hatimu, maka ucapan syukurmu itu akan melahirkan ada harapan, bukan masalah lagi. Oleh sebab itu ketika engkau mengucap syukur, fokusmu pada Tuhan, bukan fokus pada masalahmu, supaya masalahmu menjadi suatu harapan bagi engkau. Ada satu penantiannya di dalam engkau mengucap syukur. Nantikan saja, tetapi tetap mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur, saudara ya. Dan yang ketiga, saudara, kenapa harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur membuat hati Tuhan berkenan. Ketika engkau tahu mengucap syukur dalam kehidupanmu, maka perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kita butuh perkenanan Tuhan loh ya. Kita tidak hidup begitu saja. Kita membutuhkan perkenanan Tuhan supaya kita berada di tempat rahasianya Tuhan. Kalau kita hanya berjalan dengan keinginan kita, tidak ada perkenanan Tuhan, kita capek sendiri. Capek, saudara. Berlelah-lelah sendiri. Jangan mau capek sendiri. Saya selalu ingatkan, ajak masuk dalam kesusahanmu. Ajak Tuhan, masukkan dia dalam kesusahan hidupmu. Sehingga engkau hanya bergantung kepada dia. Biar izinkan dia melakukan dengan caranya sendiri. Tuhan tidak pernah bekerja seperti cara kita, tapi dia akan bekerja seperti caranya sendiri. Dia memulihkan keadaan kita dengan caranya sendiri, yang kita tidak pikirkan, saudara. Kita tidak pikirkan. Kadang-kadang orang yang sakit datang cuma mau minta kesembuhan. Sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku. Saya beritahu, Tuhan kalau hanya melakukan kesembuhan itu mah kecil, gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau melakukan hidupmu tinggal bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Ini loh, saudara. Apa yang kita minta itu hanya sebatas kemampuan kita ucapkan saja. Tetapi apa yang Tuhan akan lakukan di luar kemampuan kita mengucapkan kepada Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan ini. Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Semua Tuhan bisa lakukan. Yang menjadi persoalannya apa, saudara? Ucapanmu harus sesuai dengan tindakan. Ini ucapan kita harus sesuai dengan tindakan kita, supaya Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat ada pada kita. Ini, saudara. Jadi saya katakan, kita tidak bisa, saudara, dengan segala apa kehidupan yang berpura-pura di hadapan Tuhan. Makanya nggak salah ya lagu katakan, dunia ini panggung sandiwara. Ya, panggung sandiwara dunia ini, sehingga manusia pun hidup dengan sandiwara. Tetapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang mengangkat kita dari sandiwara ini, dan Tuhan pindahkan, dipulihkan menjadi kota yang berseru kepada Tuhan. Ya, saudara, seberapa jauh kita berseru kepada Tuhan? Jangan kita ikuti arus dunia yang penuh dengan sandiwara, tapi ikuti arus Tuhan yang dalam kepastian. Amin. Yang hidup dalam kepastian. Tuhan adalah kepastian, dunia adalah sandiwara. Pilih, saudara. Jangan capek dirimu bersandiwara di hadapan manusia, karena Tuhan melihat semuanya. Saudara, jangan takut kalau hanya karena manusia bilang sekarang sudah beda, sudah jadi pendeta. Gak usah takut, ya. Pendeta gak masuk surga kok, tapi orang pelaku firman Tuhan itu yang masuk surga. Jadi, saudara, ayo, kalau Tuhan berikan pemulihan melalui pengampunan, lakukan. Mulai sekarang tindakan kita ya sesuai apa yang kita ucapkan, tindakan kita sesuai dengan ucapan, supaya saudara tidak sia-sia kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil kesempatan itu, saudara, ya. Kita
Kita boleh bekerja di mana saja, tetapi ingat, kenali dirimu bahwa engkau adalah milik Tuhan dan lambang meterainya Tuhan ada padamu, sehingga dimanapun kau berada, engkau tidak pernah terhilang dari rencana Tuhan. Engkau tidak lepas dari rencana Tuhan. Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan hanya karena keadaan dunia ini saja. Ingat, pemulihan Tuhan berikan ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar Tuhan kasih kesempatan untuk pemulihan. Kalau kita tidak mau, saudara, tidak akan terjadi. Tetapkan dirimu ada di dalam kepastian. Jangan ada di dalam sandiwara. Ya, orang hidup bersandiwara sakit loh, capek, susah. Susah, saudara, lelah hati. Lebih baik hidup dalam kepastian. Walaupun sepertinya sakit dan sulit, sepertinya minim ya kepastian, tetapi ingat saudara, Tuhan menjamin semuanya. Kita bisa ada sampai hari ini bukan karena kita di sini hebat-hebat ya. Tidak. Tidak ada yang hebat di sini. Siapapun. Tidak ada yang hebat. Tetapi karena Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita supaya kita menjadi kota yang bersorak bagi Tuhan. Dan biar kita mengerti untuk firman Tuhan hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Yang peduli terhadap kita hanyalah Tuhan. Termasuk kesehatan kita, Tuhanlah yang peduli. Tuhan yang peduli. Kalau saya baca dari keempat Injil ini ya, semua bagaimana orang sejak lahir keadaannya begitu. Bagaimana orang yang tidak berdaya, tetapi begitu bertemu dengan Tuhan, Tuhan cuma katakan, dosamu sudah diampuni. Terlalu mudah Tuhan untuk melakukan itu bagi kita. Tetapi betapa sulitnya manusia menerima apa yang Tuhan perintahkan. Ini saudara, sulit. Coba saya tambah satu ayat dari Yeremia 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Kalau Tuhan sekarang tanya, siapa yang merasa kasihan terhadap engkau? Dengarkan. Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Siapa yang peduli terhadap itu? Tetapi di Yeremia 33 ayat yang ke-6 tadi, bahwa Tuhanlah yang peduli terhadap kesehatan kita. Tuhan yang peduli. Karena Tuhan tahu manusia itu pada dasarnya daging ya. Sifat egonya tinggi. Gak ada yang peduli seperti yang Tuhan peduli. Lebih baik kita pilih Tuhan. Amin saudara. Lebih baik kita pilih Tuhan. Jangan salah memilih. Mungkin dunia tidak sepadan dengan kita, tapi ingat, engkau punya satu pribadi yang menjamin kehidupanmu. Ini yang akan membawa engkau kepada satu kemenangan. Jangan biarkan berlalu begitu saja kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita ambil bagian kita. Mulai kita berbenah dengan cara apa? Menyesuaikan ucapan dengan tindakan kita. Dan hari ini, biar kita mengerti firman Tuhan, tidak ada yang peduli terhadap kesehatan kita sampai menanyakan. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memulihkan kesehatanmu. Aku akan memberikan kesembuhan bagi engkau. Aku akan memberikan dengan limpahnya damai sejahtera dalam hidupmu. Kita aminkan firman Tuhan bahwa semua Tuhan sanggup lakukan. Biar kita mengerti, responi setiap firman Tuhan. Jika kita merespon firman Tuhan, kita menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.